Buat kalian yang ngira Pak Jokowi itu takut menunjukkan ijazahnya, kalian salah besar. Karena faktanya bahwa Pak Jokowi itu tidak takut dengan hal sepele. Itu justru menunjukkan bagaimana wibawanya Pak Joko Widodo sebagai mantan presiden. Itu sebelum menerima tamu, kami wartawan memang sempat diajak Jokowi untuk melihat langsung ijazah mulai dari SD, SMP, dan SMA, dan yang terakhir juga ijazah dari Fakultas Kehutanan UGM. Namun kami tidak diperkenankan untuk mengambil gambar. Joko Widodo hanya menunjukkan tentang ijazah-ijazah yang dimilikinya. Ya, Tono, artinya Anda dan juga teman-teman wartawan di sana sudah melihat secara langsung ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada atas nama Joko Widodo, begitu? Iya, betul. Jadi tidak hanya dari Fakultas Kehutanan UGM, namun ijazah dari SD, dari SMP, SMA juga diperlihatkan, termasuk yang dipersoalkan di SMP 6. Sementara untuk foto sendiri, foto di ijazahnya di Fakultas Kehutanan UGM memang sama seperti foto yang viral di beberapa medsos itu. Jokowi juga mengenakan kacamata seperti itu dengan foto hitam putih, sama seperti halnya beberapa waktu yang lalu ketika teman-teman seangkatan Jokowi juga menunjukkan ijazah Fakultas Kehutanan UGM. Itu sebelum menerima tamu, kami wartawan memang sempat diajak. Tuh kan, ternyata wartawan itu sudah dikasih tahu gitu ya, sudah dikasih tunjuk ijazahnya Pak Joko Widodo. Dan untuk orang-orang yang menuntut Pak Jokowi untuk membuktikan, kalian yang sudah sering kali menyuarakan hal-hal yang tidak-tidak soal Pak Jokowi, jangan berharap Pak Jokowi akan menunjukkan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Contoh wartawan, pengadilan, atau Pak Hakim ya. Hanya akan menunjukkan ke orang-orang tersebut saja. Kenapa? Karena isu ini atau narasi soal ijazah palsu itu menurutku kayak hal yang receh banget gitu loh. Jadi kayak ibaratnya ngapain gitu loh Pak Jokowi harus nanggepin isu receh seperti ini, ya kan? Nih, bro, ijazah bokap gue nih bro. Ini ijazah yang sama fakultasnya dengan Pak Jokowi, cuma baca Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan. Oke, benar. kan beda angkatannya aja ya. Ini 9 tahun di atas Pak Jokowi nih. Nih. Terus lu mau lihat nomornya bro? Lihat nomornya nih. Nih. Nomornya nih. Ada nomor lain? Gak ada bro. Gak ada nomor lain. Gak ada nih. Ini sekedar nomor urut doang. Lu ngelihatnya ijazahnya orang, terus lu cari ijazah anak pautan UGM, lu samain. Ngapain fakultas lainnya beda-beda lah kebijakannya bro. Cerdas lah, jangan bego kayak Rismon. Tuh, memang tiap fakultas itu pasti memiliki perbedaan ya, meskipun satu kampus gitu ya, pastilah ada kebijakan-kebijakan di tiap fakultas, termasuk masalah ijazah seperti ini. Katanya jutaan rakyat ikut demo ijazah Jokowi, faktanya berkata lain. Mana? Diketahui, Oh ini aksi demo tak berguna ini dipimpin oleh di akte di Amin UGM ya Rais, teman-teman ya. Roy Suryo, dan Tifa. Ya orang-orang itulah. Yang bikin kaget, peserta demo didominasi oleh kaum lansia. Mungkin mereka gabut, Iya nggak ada juga kerjaan ya. di rumah, Kenapa aku baru mau aja diajak sadar? demo. Iya loh. Iya, kalau kita pikir-pikir ya, kalau dipikir-pikir, kebanyakan ya orang-orangnya agak, mohon maaf, agak sepuh gitu ya, ketika kita ngebahasnya ya segerombolan itulah ya. Dan kalau dipikir-pikir ya juga, atau jangan-jangan mereka sebenarnya menggelar aksi ini karena lagi gabut aja gitu, nggak ada kerjaan di rumah, makanya demo gitu. Jadi gue ngeliat gerakan-gerakan ini kayaknya orang-orang kumpulan segerombolan orang bodoh gitu loh. Aduh. Segerombolan orang blow on dia yang Wah. memaksakan kehendak gitu kan, yang mengatasnamakan orang-orang kaum akademisi gitu. Jadi kan gue udah bilang berkali-kali, jangan dipaksakan. Jokowi pakai ijazah itu tuh udah dari dulu, dari tahun jebot, dari dia sebelum menjadi wali kota. Ya kan? itu Kalau kalau logikanya iya sih, maksudnya kayak Pak Jokowi ini kan sudah menjabat sebagai kepala daerah, sudah pernah jadi wali kota, gubernur, bahkan hingga presiden. Logikanya nggak mungkin Pak Jokowi bisa lolos gitu aja tanpa ijazah.
Kalaupun itu benar palsu, yang malsuin siapa? Ya kan? Kalaupun memang yang itu benar palsu, ya, bagaimana cara malsuinnya? Kenapa UGM bisa mengakui ijazahnya Jokowi? Kenapa rektor loh? Bagi kami kaum akademisi, rektor itu sakral loh. Kalau statement dari rektor, apalagi minimal dari Warek ya, kalau bicara begitu, wah, dekan juga ikut berbicara. Waduh, Pak, itu sakral banget bagi kaum akademisi, Pak. Gitu loh. Tetapi kalau seandainya hari ini ada kaum akademisi atau praktisi hukum yang tidak mengerti terus memaksakan kehendak bahwa berbicara ijazah palsu Pak Jokowi, ijazah palsu, berarti ini bodoh. Bodoh bin tolil. Ya. Ya. Kan tanggapan dari Fakultas UGM karena sumbernya kan ijazah dari UGM sendiri ya, UGM. Iya. UGM ya. Namun dari pihak UGM juga sudah respon dan menjelaskan memang nggak terdaftar ijazahnya. Lah apalagi UGM mengatakan begitu? Berarti UGM mengatakan bahwa siapa yang tanda tangan di ijazah Jokowi adalah sah. Apalagi karena hukum pidana itu konstruksi seperti ini. Kalau seandainya ijazah itu dianggap palsu, yang melaporkan itu haruslah orang yang punya tanda tangan dalam ijazah itu. Bukannya si Cecoro-Cecoro ini. Ngapain Cecoro itu ikut-ikutan ribut sampai mau ngepung rumah Jokowi? Iya juga Kan sih, ya. bodoh bin tolil gue bilang. Karena ini nggak ada sangkut pautnya gitu loh. Kalau dibilang mereka ada tanda tangannya gitu, oke lah. Kalau misalkan yang menggugat ini orang yang ada di dalam tanda tangan tersebut, ini masih masuk akal. Tapi ini orang yang nggak tahu, ya ibaratnya kayak tidak ada sangkut pautnya dengan ijazah tersebut, tiba-tiba menggugat itu dan mengatakan ijazah tersebut palsu. Dan menariknya lagi dibandingkan dengan fakultas lain di kampus yang sama tapi fakultas lain. Tuh. Mahasiswa UGM keberatan atas ulah pendemo ijazah Jokowi yang merusak tanaman kampus. Tamanku, Bu. Pada akhirnya, ya kan? Jadi para mahasiswa pun melongo nih melihatnya. Melongo melihatnya karena bayangin aja gitu loh, udah seusia kakek nenek mereka mungkin dia, tapi masih menyuarakan hal-hal yang tidak seperti itu. Yang lebih parahnya lagi karena aksinya ini juga merusak fasilitas yang ada di sana. Minimal jangan rusak taman. Selain menggeruduk UGM teman-teman, ada juga aksi mereka yang menggeruduk rumahnya Pak Jokowi. Dan tahu nggak fakta menariknya apa? Fakta menariknya mereka justru terkagum-kagum. Ya senang lah melihat Pak Jokowi menyambut mereka dengan baik. Jangan-jangan mereka tujuannya bukan menggeruduk atau demo di rumahnya Pak Jokowi, tapi jangan-jangan memang tujuannya mencari perhatiannya Pak Jokowi nih. Agak curiga ya. Tadi dengan pengawalan ketat ya, kami tidak menyangka bahwa penyambutan terhadap kami super ramah, ya sangat ramah. Tidak menyangka Pas Pampres yang tuh. sedemikian gagah, yang mungkin di antara kita ngelihatnya seperti Robocop begitu ya, gede sekali badannya itu, ternyata sangat ramah. Bahkan dia tidak hanya fasih kepada senjata yang dipegangnya, dia lebih fasih kepada serabi yang ditawarkannya kepada kita. Begitu ya Bang Damai ya. Ya, tadinya dia mengatakan silakan dimakan Bu. Ya tapi Bang Damai sudah menjelaskan tentu dengan segala macam resiko ya, ya betul dong, kita kan harus berhitung ya dengan segala macam pengalaman ya kan, dengan segala kehati-hatian. Kami juga tidak bermaksud untuk tidak sopan, kami tentu tidak menerima makanan tersebut begitu ya. Yang penting tujuan tercapai begitu. Puasa ya, puasa. Nah, meskipun kata Bang Damai puasa itu boleh dibatalkan kalau orang menawarkan makan gitu. Jadi ya oke. Selanjutnya tadi sebenarnya maksudnya 5 itu, tapi diterima hanya 3 ya. Bang Damai Harilubis, Bang Rizal Fadilah, dan saya Kurnia Tri Rayani. Tadinya disambut di belakang ada semacam pekarangan kecil di situ ya. Dan terus muter lagi transit ya. Dari transit sudah memastikan nama kita siapa, Bapak bersedia menerima, bahkan diembel-embel ini oleh Pas Pampres tadi bahwa beliau harus mengusir-ngusiri projo itu karena akan mengganggu kedatangan Ibu. Jadi luar biasa sangat ramah sekali ya. Nah, untungnya kita tuh istiqomah. Terima kasih kalau ramah. Jangan sampai kita berubah haluan, berubah tujuan mau ke sana, kan begitu. Betul nggak? Nah, selanjutnya seperti biasa kami masuk ke rombongan antri ya. Nah, ternyata antrinya menjadi 2 jalur gara-gara kedatangan kita. Ini istimewa luar biasa ini. Yang antri menghadap Pak dipuji-puji kayak gitu loh. Jokowi, silakan langsung bersalaman ya, berfoto-foto. Kami kodenya dari beliau, berarti silakan masuk ke dalam rumah gitu ya. Kami masuk ke dalam rumah yang mungkin Bapak Ibu sering melihat ada meja panjang itu. Ini ya sumbernya banget ya menceritakan.
aku agak curiga juga nih. Jadi kayak yang tadi aku bilang gitu loh ya. Jangan-jangan sebenarnya mereka tuh tujuannya bukan untuk demo, bukan untuk menggeruduk rumahnya Pak Jokowi, tapi untuk bertemu, menyapa, bersalaman dengan Pak Jokowi. Karena lihat dong, sumringah banget ketika menceritakan hal itu. Di mana beliau menerima Pak Prabowo, ya kan, Nah, ada tuh menerima kan. para oligarki, gitu kan. Nah, kami disitulah kami duduk, gitu ya. Nah, bertiga, Sumringah banget gitu. saya kalau bagian saya nih yang harus saya sampaikan, beliau Izin nun sewu Pak Amin Rais. Ijazah Pak Jokowi dioplos tuh maksudnya apa toh Pak? Hah? Ijazah kok dioplos sih? Gimana maksudnya? Amin Rais mengaku ragu jika Jokowi memiliki ijazah asli. Untuk mengklarifikasi hal ini, Amin Rais berjanji akan bersama masa mendatangi rumah Joko Widodo di Solo. Kalau saya yakin memang ijazah itu tidak ada ya. Kalau ijazah oplosan memang dibuat, tapi sudah dikatakan oleh para ahli itu jelas maaf abal-abal. Di sini sesungguhnya yang diperlukan itu ketulusan dan kejujuran ya. Aduh, salut kali aku sama Opung Amin Rais ini ya. Sorry, kenapa Opung kupanggil ya? Karena tak pantas, kalau di orang ya, Batak Opung. itu sudah seumur Pak Amin Rais, ku cek di Google 80 tahun umur Pak Amin Rais harusnya ya udah nimang cucu ya kan, nggak ikut-ikut oh, unjuk dari rasa situ, lagi. oke. Apalagi ini unjuk rasanya ada Agak aneh berbau tapi ya dipanggil politik Opung ya gitu. mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi. Aduh, ini menurutku unjuk rasa yang apa ya? Yang ya sia-sia lah ya. Terus Opung Amin Rais ya, aku nggak pernah dengar Agak loh ada aneh ijazah deh, tapi. dioplos. Yang pernah aku dengar dioplos itu apa? Minuman, ya. Ya, yang Kemarin bensin, nah itu, ya kan kita beli pertama dapatnya Pertalite, nah itu pernah tuh aku dengar tuh. Tapi kalau ijazah, terus cara ngoplos ijazah tuh gimana? Dioplos kan di mix ya, ijazah bisa ditempel gitu. Oh. Dan hebohnya kok baru sekarang ya. Dari PDIP Pak Jokowi sudah dicalonkan 4 kali wali kota Iya. Solo, juga. Gubernur Jakarta, Kenapa 2 kali jadi dipermasalahkan presiden. sekarang ya? Nggak seheboh ini sampai unjuk rasa dan segala macam. Pak Amin Rais sampai turun pula ya kan. Senior Turun politisi dulu senior ya. ini kan. Lagian emang kenapa kalau Pak Jokowi nggak mau ngasih tunjuk ya ijazahnya ke depan semua orang? Kenapa? Itu kan dokumen pribadinya, suka-suka dia itu hadiah kok. Ya kan? Dia juga sekarang nggak pejabat negara lagi, udah jadi rakyat biasa, ya kan? Dan juga ya sudah diklarifikasi oleh pihak yang bersangkutan UGM bahwa memang ijazahnya asli dan Pak Jokowi pernah berkuliah di situ. Jadi jelas, apalagi. Tapi Pak Amin Rais kalau memang penasaran atau kepo, tanggunglah kalau hanya minta ditunjukkan ijazah sarjana di UGM Pak Jokowi, ya kan? Lebih bagus minta semua, ya semua dari awal lahir, dari akta lahir, ya bidannya siapa? Nilai raportnya ya dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah semua minta. Baru apa fotokopikan pajang di rumah Pak Amin Rais semua tempel. Itu mau Bapak ya. Izin Memang dong. nggak ada ya permintaan orang-orang itu ya. Dan ini masuk akal juga sih. Kenapa sebenarnya bukan baru ini tapi lebih ke sejak 2 tahun yang lalu gitu ya, masalah ijazah ini dipermasalahkan ya. Jadi pertanyaan kenapa tidak dari awal sewaktu Pak Jokowi jadi wali kota ataupun gubernur? Kenapa ketika Pak Jokowi sudah jadi presiden, bahkan lebih tepatnya ketika mau turun jabatan itu baru dipermasalahkan masalah ijazah. Aneh gitu loh. Ya karena UGM juga tadi menawarkan kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh, ini saya bilang kita sesama keluarga besar UGM sebaiknya kita kedepankan silaturahmi. Apalagi kita Beneran. dalam rangka Syawal. Ya karena UGM juga tadi menawarkan kalau gitu ya kita. Ini sudah ada tawaran dari UGM loh. Kenapa mendadak jadi mundur? Kenapa? Ini padahal langkah yang bagus loh ya ketika UGM sudah mengatakan atau lebih baik kita lewat jalur pengadilan saja gitu. Kenapa Bung Roy tiba-tiba mendadak mundur nih? Kenapa Bung Roy? Takut ya? Tahu nggak, Pak Jokowi itu udah males main-main dia. Dia kayaknya udah geram. Kalau kita lihat dari secara psikologis ya, dari face atau muka, kita bisa lihat ya, Pak Jokowi udah nggak main-main. Pak Jokowi mau serius akan melakukan gebrakan secara hukum terhadap orang-orang yang mengganggu dia selama ini ya. Ya, ini lihat videonya.
ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya. Tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Oke, bisa dilihat ya. Kelihatan kan kalau teman-teman coba review lagi ya, rewind lagi ya video ini, lihat video tadi, teman-teman bisa lihat jarang-jarang loh Pak Jokowi mukanya seperti itu. Mungkin orang-orang yang belajar psikologis paham tentang hal itu, gitu ya. Karena di muka itu kan muscle yang paling banyak adalah di wajah, gitu. Itu tidak bisa ditutupin. Nah, sekarang keseriusan tersebut dibuktikan oleh kuasa hukumnya Pak Jokowi yang benar-benar akan serius, ya, mengajukan gugatan secara hukum. Nih videonya. Oleh karena itu kita minta kepada masyarakat untuk menghentikannya, dan kita akan memproses secara hukum kepada pihak-pihak yang memang sudah melakukan pencemaran baik, fitnah terhadap Bapak, yang mengatakan bahwa ijazah Bapak itu palsu. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi dengan Roy Panci, Roy Suryo. Ya, kita lihat wajahnya, ya. Pucat, langsung penuh pucat ketakutan, seperti itu ya. kecemasan, dan pucat dia. Coba lihat nih iya. foto ini. Ini kita Aduh. ambil foto tersebut ya dari acara Kasian live banget show, ya. ya, telekonferensi di salah satu media antara kuasa hukum Pak Jokowi dengan Roy Panci ini ya. Lihat. Gimana kawan-kawan, menurut kawan-kawan? Jangan-jangan udah kencing itu dia. Itu sama yang aku pertanyakan tadi teman-teman. Yang mulai dari orang pendimu justru memuji sikap sambutannya Pak Joko Widodo gitu ya, yang dirasa mereka ini sangat ramah sekali gitu ya. Dan juga responnya Bung Roy ketika sama pihak UGM itu ditantang balik gitu. Gimana kalau kita ya udah lewat jalur pengadilan saja seperti itu. Justru Bung Roy mengatakan sebagai keluarga besar UGM lebih baik kita mengedepankan silaturahmi gitu. Bukannya dari sebelum-sebelumnya sudah kayak iya banget gitu ya mau menggugatnya gitu, bahkan 2 kali atau 3 kali waktu itu. Ya sayangnya tidak bisa dibuktikan seperti itu. Gimana tuh? Menarik kan teman-teman? Gimana kalau menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jibu pamit undur diri. Sampai jumpa.